Kamu menjadi jaring pengaman emosionalnya. Tapi ketika kamu mundur, ketika kamu meninggalkan tempat kejadian dengan tenang dan dingin, kamu membuatnya merasakan beban penuh dari pilihannya. Dan saat itulah kenyataan datang. Saat itulah fantasi hancur. Ketika keheningan menjadi mencekik, rasa bersalah merayap masuk dan dia mulai bertanya, apakah aku kehilangan sesuatu yang tak tergantikan? Kamu tidak hanya memberinya pelajaran. Kamu sedang merebut kembali identitasmu. Kamu bukanlah pusat rehabilitasi untuk pencari perhatian yang rusak. Kamu bukanlah proyek perbaikan. Kamu adalah seseorang dengan standar, dan saat dia melanggarnya, dia kehilangan hak istimewa kehadiranmu. Itu bukan kekejaman, itu adalah kejelasan. Kamu tidak menghukumnya, kamu memprioritaskan dirimu sendiri. Dan inilah kebenarannya. Kebanyakan orang tidak pernah menyadarinya. Keterpisahanmu adalah cermin yang mencerminkan kerusakannya. Jika dia tidak bisa duduk dalam keheningan, itu bukan bebanmu. Jika dia mulai menyesal, terpuruk, mengulurkan tangan, itu adalah rasa sakitnya yang berbicara. Kamu hanya diam, tetap diam. Biarkan dia duduk dalam kekacauan yang persis dia lepaskan. Disitulah pelajaran itu berada. Ingatlah bahwa terkadang memberi ruang adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus. Ketika kamu memilih untuk tidak mengejar, kamu memberikan kesempatan baginya untuk merenungkan tindakan dan konsekuensinya. Ini adalah saat ketika dia berhadapan dengan kenyataan yang telah dia ciptakan, dan kamu tidak lagi menjadi bagian dari permainan yang dia mainkan. Dalam keheningan itu, kamu menemukan kembali dirimu sendiri, kekuatanmu, dan nilai dirimu. Biarkan dia belajar, biarkan dia tumbuh, dan yang terpenting, biarkan dirimu berkembang tanpa ketergantungan pada orang yang tidak menghargai kehadiranmu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya melindungi hatimu, tetapi juga membangun kembali fondasi kepercayaan dirimu. Kamu layak untuk dicintai dan dihargai, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hak untuk merasa utuh dan berharga. Jadi, tetaplah kuat dan ingatlah bahwa terkadang melepaskan adalah langkah terbaik yang bisa kamu ambil untuk dirimu sendiri. Ketiga, rasa sakit adalah katalismu, bukan kutukanmu. Rasa sakit bukanlah musuh yang harus kamu hindari, melainkan bahan bakar yang dapat menggerakkanmu untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Anggaplah rasa sakit itu seperti jam alarm yang membangunkanmu dari mimpi yang nyaman dan membawamu kembali ke kenyataan yang terkadang sulit. Patah hati, pengkhianatan, atau keheningan dari seseorang yang dulu selalu ada untukmu. Semua itu bisa sangat menyakitkan. Namun, rasa terbakar yang kamu rasakan adalah tempat di mana kamu bisa ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat. Kamu memiliki pilihan untuk membiarkan rasa sakit itu melelehkanmu, menguburmu dalam kesedihan dan keputusasaan, atau kamu bisa menggunakannya sebagai alat untuk membangun kembali dirimu menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang pernah dibayangkan oleh dirimu sendiri. Banyak orang berusaha untuk mematikan rasa sakit itu, mencari pelarian dalam minuman keras, menggulir layar ponsel tanpa henti, atau mencari kesenangan sesaat dalam hubungan yang tidak berarti. Namun, bagi pribadi yang tabah, cara itu bukanlah pilihan. Dia tidak lari dari rasa sakitnya. Dia duduk di dalamnya, mengamati dan mempelajarinya, mengasah sisi-sisi dirinya yang mungkin selama ini terabaikan. Karena pada dasarnya, rasa sakit yang mendalam, rasa sakit yang merobek hati dan jiwa adalah guru utama dalam hidupmu. Rasa sakit itu mengungkapkan semua hal yang selama ini kamu abaikan. Semua bagian dari dirimu yang membutuhkan perhatian. Ia menunjukkan kepada kamu kepada siapa kamu telah memberikan terlalu banyak dari dirimu. Dan ketika kamu akhirnya merasakan rasa sakit itu sepenuhnya, kamu akan belajar untuk tidak lagi memberikan akses yang sama kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Inilah saatnya untuk mengalami titik balik dalam hidupmu. Di sini, kamu akan berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai beralih ke pertanyaan yang lebih konstruktif. Apa yang ingin dibangun dalam diriku? Stoikisme bukanlah tentang berpura-pura baik-baik saja atau menutupi rasa sakit. Ini adalah kesadaran bahwa tidak ada hal-hal eksternal, bukan cinta yang kamu inginkan, bukan validasi, dan bukan perhatian orang lain yang dapat mendefinisikan keadaan batinmu.
rasa sakit tidak menghancurkan seorang stoik. Sebaliknya, rasa sakit itu mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Rasa sakit itu mendorongnya ke dalam api, di mana dia bisa ditempa menjadi pribadi yang tangguh, bukan yang retak dan hancur. Mungkin kamu merasa kamu akan hancur, dan memang mungkin kamu hancur untuk sementara waktu. Namun saat ini, kamu bangkit kembali dengan pikiran yang lebih jernih dan tujuan yang lebih kuat. Setiap kali dada kamu terasa sesak ketika namanya disebut, itu adalah bahan bakar yang bisa kamu gunakan. Setiap kali kamu teringat kebohongan yang dia ucapkan sambil tersenyum, itu adalah api yang bisa kamu salurkan. Namun penting untuk diingat bahwa kamu tidak akan menyalurkan semua itu ke dalam balas dendam atau kemarahan. Sebaliknya, kamu akan mengubahnya menjadi penguasaan diri, mental, emosional, dan fisik. Ini adalah musim pembangunanmu, di mana kamu akan membangun dirimu kembali secara diam-diam, tanpa ampun, dan dengan tujuan yang jelas. Jangan sia-siakan rasa sakitmu dengan mencoba untuk kembali menjadi diri kamu yang dulu, sebelum dia datang ke dalam hidupmu. Karena pribadi itu adalah pribadi yang buta terhadap tanda-tanda bahaya. Kamu bukan pribadi itu lagi. Sekarang kamu telah tumbuh menjadi seseorang yang bahkan dirimu di masa lalu pun tidak akan mengenalinya. Ini bukan karena rasa sakit itu, tetapi melalui proses menghadapi dan mengatasi rasa sakit itulah kamu menemukan kekuatanmu yang sejati. Keempat, kuasai kendali emosi atau jadilah budak emosi. Emosi bukanlah musuh yang harus kita hindari, melainkan bagian dari diri kita yang perlu kita pahami dan kelola. Namun ketika emosi mulai mengendalikan dirimu, saat itulah emosi tersebut mulai memiliki kekuatan atasmu. Dan inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang ingin melihatmu terpuruk. Mereka ingin melihatmu melampiaskan amarahmu, terjebak dalam campuran kemarahan dan keputusasaan yang menyedihkan. Ketika kamu bereaksi secara emosional, saat itulah dia merasa menang. Dia bisa dengan bangga berkata, lihatlah dia lemah. Dalam pandangannya, dia merasa tidak ada konsekuensi bagi tindakannya. Dia merasa lebih membutuhkanku daripada aku membutuhkannya. Namun kamu tidak boleh memberikan kepuasan itu kepadanya. Kamu tidak boleh membiarkan dirimu terjebak dalam permainan emosional yang dia ciptakan. Seorang pribadi yang tabah tidak menyangkal emosinya. Dia tidak berusaha untuk mengabaikan atau menekan perasaannya, tetapi dia mengendalikan emosinya dengan bijaksana. Mungkin kamu merasakan amarah, kebingungan, atau patah hati. Namun penting untuk diingat bahwa kamu tidak pernah membiarkan perasaan-perasaan tersebut menguasai dirimu atau digunakan untuk melawanmu. Kamu mengendalikannya seperti sebuah senjata yang disimpan dalam sarung, siap digunakan dengan tepat ketika diperlukan. Ketika kamu mengirim pesan panjang yang penuh emosi, atau ketika kamu muncul secara online dengan harapan menarik perhatiannya, kamu sebenarnya menyerahkan pengaruhmu kepadanya. Di saat itu, kamu berhenti menjadi sosok yang misterius dan mulai menjadi sosok yang mudah ditebak. Kamu menjadi orang biasa yang berusaha membuktikan bahwa kamu masih memiliki nilai dan keberadaan dalam hidupnya. Pahami ini dengan baik. Pengendalian emosi bukanlah tentang mati rasa atau mengabaikan perasaanmu. Ini adalah tentang bersikap presisi dan cerdas dalam merespons situasi. Kamu tidak bereaksi impulsif, tetapi merespons dengan logika, ketenangan, dan pengendalian diri. Ketika dia mengujimu, kamu tidak gentar. Ketika kamu melihatnya bersama orang lain, kamu tidak langsung runtuh. Ketenanganmu adalah kekuatan terbesarmu. Tidak ada yang menunjukkan kekuatan sejati seperti seseorang yang tidak dapat digerakkan oleh kekacauan di sekitarnya. Dia ingin kamu bereaksi dan percayalah, jika kamu hancur secara emosional, memeriksa story-nya atau membicarakannya dengan teman-teman, itu artinya kamu masih peduli. Namun ketika kamu bersikap dingin, ketika kamu melanjutkan hidupmu tanpa membicarakannya, saat itulah egonya mulai retak. Dia akan mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi ada dalam pikiranmu. Dia menjadi tidak relevan dalam hidupmu. Dan inilah saat terjadinya perang emosional yang paling hebat. Kamu mungkin tidak dapat mengendalikan apa yang dia lakukan, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadap situasi tersebut. Itulah medan pertempuranmu, bukan DM-nya, bukan pacar barunya, tetapi pikiran dan perasaanmu. Jika kamu kalah dalam mengendalikan pikiranmu, maka kamu kalah di mana-mana.
Kelima, ketidakpedulian membuatmu berbahaya. Saat kamu melepaskan diri dari keterikatan yang selama ini mengikatmu, kamu secara tidak sadar menjadi ancaman bagi orang yang pernah kamu cintai. Bukan karena niatmu untuk menyakitinya, tetapi karena pada akhirnya kamu telah berhenti merasa perlu akan kehadirannya dalam hidupmu. Kamu telah mencabut harga dirimu dari perhatian yang selama ini kamu cari darinya. Kamu telah menutup saluran emosional yang terus-menerus memberimu cinta, validasi, dan pengampunan tanpa pernah meminta imbalan. Ketika momen itu tiba, kamu menjadi sosok yang tidak terduga. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada seseorang yang tidak lagi bereaksi, tidak lagi mengejar, dan tidak lagi peduli. Keterpisahan yang kamu alami bukanlah sebuah kepahitan, melainkan sebuah kejelasan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada usaha yang akan mengubah seseorang yang berkomitmen untuk salah memahami nilaimu. Ini adalah penerimaan bahwa tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan selamanya, dan banyak di antaranya sebenarnya dirancang untuk mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Apa yang diajarkan oleh hubungan ini kepadamu adalah betapa mudahnya orang membuang apa yang mereka anggap remeh dan sepele. Dia mungkin mengira bahwa kamu akan selalu ada di sana, bahwa kamu akan bertahan dalam hidupnya, seolah-olah kamu adalah satelit yang selalu mengorbit di sekitarnya tanpa pernah pergi. Namun, kamu tidak demikian. Kamu memilih untuk memutuskan hubungan dan melayang ke galaksi yang sepenuhnya baru. Ketika dia tidak lagi dapat memprediksi gerakanmu, dia mulai mengawasi dengan lebih ketat. Dia memantau keheninganmu, memeriksa setiap halaman media sosialmu untuk melihat apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu berinteraksi, dan bagaimana kamu bisa tersenyum tanpa kehadirannya. Dan semua itu perlahan-lahan menghancurkannya dari dalam. Karena versi dirimu yang dulu, yang selalu mengejar dan berharap, kini telah mati. Di tempatnya kini berdiri sosok yang tidak memohon, tidak menjelaskan, dan tidak menunggu. Itulah yang disebut pelepasan, bukan sikap dingin atau kontrol, bukan penutupan emosional, melainkan sebuah peningkatan. Kamu merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarmu, tetapi kamu tidak dikuasai oleh apapun. Dalam keadaan itu, kamu menjadi mustahil untuk dimanipulasi atau diatur oleh siapapun. Dia tidak lagi bisa membuatmu merasa bersalah, tidak bisa memancing emosimu, dan tidak bisa memainkan trik-trik usang yang dulunya berhasil. Kamu telah naik level melampaui jangkauannya, dan perubahan ini memaksanya untuk melihat dirinya sendiri dengan cara yang mungkin belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan inilah kejutannya. Ketika dia akhirnya kembali, itu bukan karena kamu yang mengejarnya, melainkan karena kamu tidak mengejarnya. Kamu membiarkannya pergi tanpa ragu, tanpa penyesalan. Kamu menjadi sosok yang tak tersentuh, dan itulah jenis keheningan yang sangat menghantui. Keberadaanmu yang tidak tergoyahkan membuatnya menyadari betapa berartinya dirimu, dan betapa dia telah mengambilmu begitu saja. Inilah saat ketika kamu menyadari bahwa ketidakpedulianmu adalah kekuatan terbesarmu. Keenam, rasa bersalahnya akan muncul, tetapi hanya jika kamu tetap pergi. Inilah sebuah kebenaran yang mungkin terasa pahit untuk diterima. Rasa bersalah tidak serta-merta hadir begitu saja. Pada awalnya dia mungkin merasa bebas, tak terganggu, dan merasa memiliki kekuatan dalam hidupnya. Dia bahkan bisa jadi akan mengunggah foto-foto dengan senyuman palsu yang tampak ceria, berusaha membuktikan kepada dunia bahwa dirinya baik-baik saja meskipun tanpa kehadiranmu. Namun, jangan biarkan kepura-puraan tersebut menipumu. Rasa bersalah itu bergerak lambat, seperti bayangan yang menyusup ketika keheningan berlangsung terlalu lama. Saat perhatian dari orang-orang di sekitarnya mulai memudar, ketika egonya akhirnya kehabisan bahan bakar, dan satu-satunya suara yang tersisa adalah suara hati nuraninya sendiri. Rasa bersalah itu hanya akan muncul jika kamu tetap pergi dari hidupnya. Ketika kamu memecah keheningan itu, kamu sebenarnya menunda pelajaran penting yang seharusnya dia alami. Saat kamu menghubunginya, meskipun hanya untuk sekadar berbicara, kamu mengurangi tekanan yang seharusnya ditanggungnya akibat pilihannya, serta kekosongan yang kamu tinggalkan. Itulah konsekuensinya. Dan jika kamu kembali terlalu cepat, kamu merampas momen berharga ketika dia menyadari apa yang sebenarnya telah hilang darinya. Jangan lakukan itu. Jangan ganggu badai yang dia sebabkan.
Biarkan hujan kesedihan itu turun. Dia perlu merasakan ketidakhadiranmu dengan sepenuh hati. Bukan hanya untuk sehari, bukan untuk seminggu, tetapi cukup lama hingga perasaan damai yang ia rasakan berubah menjadi ketidaknyamanan, hingga akhirnya muncul penyesalan yang mendalam. Hanya saat itulah rasa bersalah itu akan hadir. Dan ketika saat itu tiba, rasa bersalah itu tidak akan terasa halus. Itu akan menghantamnya pada saat-saat tenang ketika tidak ada yang memperhatikannya. Ketika ponselnya menyala, tetapi bukan dengan namamu yang tertera di layar. Saat dia mengingat bagaimana kamu menatapnya dengan penuh cinta, mendukungnya dalam segala hal, dan mempercayainya, kini kamu sudah pergi.